Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davi Fadi Prayogo dari kelas TIE NIM 225333669. Kali ini saya akan melanjutkan tugas jaringan komputer dasar yang sebelumnya saya menjelaskan tentang model 2. Sekarang saya modul 2, sekarang saya akan menjelaskan modul 3, yaitu protokol dan model. Di modul 3 kali ini ada dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Mereka bisa menjadi rumit seperti perangkat yang terhubung melalui internet atau sederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel dan apapun di antaranya. Namun hanya memiliki koneksi fisik kabel atau nirkabel antara perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi dapat terjadi, perangkat harus mengetahui bagaimana berkomunikasi. Orang bertukar ide menggunakan sebagai metode komunikasi. Namun semua metode komunikasi memiliki tiga elemen yang sama. Sumber pesan pengirim. Sumber pesan adalah orang atau perangkat elektronik yang mengirim pesan ke individu atau perangkat lain. Tujuan pesan penerima. Tujuan penerima pesan dan menafsirkannya. Saluran ini terdiri dari media yang menyediakan jalur di mana pesan berjalan dari sumber ke tujuan. Protokol komunikasi. Ada analogi, penetapan aturan. Sebelum komunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Pertimbangkan pesan ini, misalnya human communication between governed rules. It is very difficult to understand messages that are not correctly formatted and do not follow the established rules on protocols. Struktur grammatica dan da lingua advocatua initiative vis a configuration humana comprensible mitos individuals difference. Perhatikan betapa sulitnya membaca pesan karena tidak diformat dengan benar. Ini harus ditulis dengan, yaitu protokol yang diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Contoh menunjukkan sekarang diformat dengan benar. Di sini adalah teks yang tidak teratur. Nah, di sini dirapikan menjadi kata yang teratur. Contohnya individuals, ya. Di sini individuals. Protokol harus menimbulkan persyaratan agar berhasil menyampaikan pesan yang dipahami oleh penerima, pengirim, dan penerima yang teridentifikasi, bahasa dan tata bahasa yang umum, kecepatan dan waktu pengiriman, persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Persyaratan protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan mempunyai banyak kesamaan sifat-sifat mendasar ini. Selain mengidentifikasi sumber dan tujuan, protokol komputer di jaringan menentukan rincian bagaimana pesan kirimkan melalui jaringan. Protokol komputer umum mencakup persyaratan berikut: pengkodean pesan, pemformatan dan ekspekulasi pesan, ukuran pesan, waktu pesan, opsi pengiriman pesan. Pemformatan dan ekspekulasi pesan. Ada ukuran pesan dan ada juga waktu pesan. Pengaturan waktu pesan juga sangat penting di dalam jaringan. Waktu pesan mencakup hal tersebut. Kontrol aliran ini adalah proses mengatur laju transmisi data. Batas waktu respon. Jika seorang mengajukan pertanyaan dan tidak mendengar respon dalam jangka waktu yang dapat diterima, orang tersebut berasumsi bahwa tidak ada jawaban yang datang dan bereaksi sesuai dengan itu. Metode akses ini menentukan kapan seseorang dapat mengirim pesan. Opsi pengiriman pesan. Terkadang seorang ingin mengetahui
protokol. Protokol X atau ikhtisar protokol jaringan. Protokol jaringan menentukan format umum dan seperangkat aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Tabel ini mencantum berbagai jenis protokol yang digunakan untuk mengaktifkan komunikasi melalui satu atau lebih jaringan. Protokol komunikasi jaringan. Protokol memungkinkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi melalui satu atau lebih jaringan. Keluarga teknologi Ethernet melibatkan berbagai protokol seperti IP, Transmission Control, protokol TCP, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, dan banyak lagi. Protokol keamanan jaringan. Protokol memungkinkan data untuk menyediakan autentikasi, integritas data, dan inskripsi data. Contoh protokol aman termasuk Source Shell SSH, Secure Socket Layer SSL, dan Transport Layer Security TLS. Protokol perutian. Protokol memungkinkan router untuk bertukar informasi rute, membandingkan informasi jalur, dan kemudian memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan. Contoh protokol perutian termasuk Open Source Patch First SPF dan Border Gateway Protocol BGP. Layanan penemuan layanan. Protokol penemuan layanan. Protokol digunakan untuk deteksi otomatis perangkat atau layanan. Contoh penemuan layanan Dynamic Host Configuration Protocol DHCP yang menemukan layanan alokasi alamat IP atau Domain Name System DNS yang digunakan untuk melakukan penerjemah nama alamat IP. Fungsi protokol jaringan. Aku data. Aku pribadi. Saya mengirimkan pesan melalui jaringan menggunakan header IPv4. Kemudian saya dapat meneruskan pesan ini karena memahami IPv4. Terus saya dapat menerima pesan ini karena memahami IPv4. Fungsi komputer jaringan digunakan protokol yang disepakati untuk berkomunikasi. Tabel ini mencantumkan fungsi-fungsi protokol ini. Mengatasi untuk mengidentifikasi pengirim dan penerima pesan yang dituju skema pengalaman yang ditentukan. Keandalan. Fungsi ini memberikan jaminan mekanisme pengiriman jika pesan hilang atau rusak saat transit. TCP memberikan jaminan pengiriman. Alur kontrol. Fungsi ini memastikan bahwa data mengalir pada tingkat efisien antara dua perangkat yang berkomunikasi. Pengurutan. Fungsi ini secara unik memberi label pada secara segmen data yang dikirimkan. Pengurutan data kesalahan. Fungsi ini digunakan untuk menentukan apakah data rusak selama transmisi. Sebagai protokol yang menyediakan deteksi kesalahan termasuk Ethernet, IPv4, IPv6, dan TCP. Antarmuka aplikasi. Fungsi ini berisi informasi yang digunakan untuk komunikasi proses antar aplikasi jaringan. Misal saat mengakses halaman web, protokol HTTP atau HTTPS digunakan untuk berkomunikasi antara proses web client dan server. Suite protokol. Suite protokol adalah rangkaian protokol sekelompok protokol yang terkait diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Evolusi suite protokol. Rangkaian protokol ada sekumpulan protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Sejak tahun 970-an terdapat beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Selama evolusi
komunikasi jaringan di internet terdapat beberapa rangkaian protokol yang bersaing yang ditunjukkan pada gambar. Aplikasi yang menggunakan HTTP, DNS, TCP, VTP, ISO, ACSE, ROS, TRSE, CC, AppleTalk, AVP, perangkat lunak, Novel, NDS, mengangkut TCP, UDP, ISO, TPO, TP1, TP0, TP1, TP2, TP3, TP4, ATP, AEP, AppleTalk, ATP, AEP, NBP, RTMP, perangkat lunak, Novel, CSPX, Internet, TCP atau IP menggunakan IPv4, IPv, ICMPv4, ICMPv6. ISO menggunakan CONP atau CMNS, CLNP atau CLNS. AppleTalk menggunakan AARP, perangkat lunak. Novel menggunakan IPX. Akses jaringan semua ini menyangkut menggunakan WLAN, ARP, Ethernet. Ethernet Protocol Suite atau TSP atau IP ini memungkinkan, ini adalah rangkaian protokol yang paling umum dan relevan yang digunakan saat ini. Protokol interkoneksi sistem terbuka (OSI) ini adalah keluarga protokol yang dikembangkan bersama pada tahun 1977 oleh organisasi internasional Internet Standardisasi ISO dan Persatuan Telekomunikasi Internasional itu. AppleTalk, rangkaian protokol berpemilik berumur pendek yang dirilis oleh Apple Inc. Novel Netware, rangkaian protokol dan sistem operasi jaringan berpemilik berumur pendek yang dikembangkan oleh Apple Inc. pada tahun 1983 menggunakan protokol jaringan IPX. Di sini ada contoh protokol TCP atau IP. Nah, di sini ada komputer, internet. Di sini ada pesan yang mengirim ke server web. Rangkaian nama aplikasi tumpukan protokol. Di sini menampilkan salah satu yang bisa melaju ke server web ke internet ya. Di sini ada rangkaian lapisan aplikasi sistem nama DNS, sistem nama domain menerjemah nama domain seperti cisco.com menjadi alamat IP. Di HCPv4 protokol konfigurasi dinamis untuk IPv4, di HCPv6 sama mengkonfigurasi dinamis untuk IPv6. CLC konfigurasi adalah otomatis alamat tanpa kewarganegaraan. Ada juga organisasi standar, standar terbuka. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Standar internet berbagai memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan menciptakan standar untuk internet protokol TCP atau IP. Gambaran menampilkan organisasi standar yang terlibat pengembangan dan dukungan internet. Masyarakat Internet ISO, Internet Society, Dewan Arsitektur Internet IAP. Di sini adalah strukturnya. Internet Society ISO bertanggung jawab untuk mempromosikan perkembangan terbuka dan evolusi penggunaan internet di seluruh dunia. Adalah juga salah satu, kalau di sekarang ada juga Starlink yang sedang mengembangkan internet, jaringan internet di Indonesia.
Dewan Arsitek Internet EAB bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan pengembangan standar internet. Standar tugas rekayasa internet IETV mengembangkan, memperbarui atau memelihara teknologi internet dan TCP atau IP. Hal ini mencakup proses dan dokumen untuk mengembangkan protokol baru dan memperbarui protokol yang sudah ada. Internet Research Task Force IRTV berfokus pada penelitian jangka panjang terkait internet dan protokol TCP/IP. Standar elektronik dan komunikasi. Standarnya organisasi menggunakan Institute of Electrical of and Electronics Engineer IEE, diucapkan triple E, organisasi teknik elektro dan elektronik yang didedikasikan untuk memajukan inovasi teknologi yang menciptakan standar di berbagai bidang industri termasuk tenaga dan energi, perawatan kesehatan, telekomunikasi, dan jaringan. Electronic Industry Alliance EIA, organisasi terkenal karena standarnya yang berkaitan dengan kabel listrik, konektor, dan rak 19 inci yang digunakan untuk memasang peralatan jaringan. Asosiasi Industri Telekomunikasi TIA, organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar komunikasi di berbagai bidang termasuk peralatan radio, menara seluler, perangkat voice over IP, VoIP, komunikasi satelit, dan banyak lagi. Standarisasi Persatuan Telekomunikasi Internasional ITU-T salah satu organisasi standar komunikasi terbesar dan tertua. ITU-STRIPT mendefinisikan standar untuk kompresi video, internet protokol television IPTV, dan komunikasi broadband seperti saluran pelanggan digital DSL. Model referensi. Manfaat menggunakan model berlapis. Konsep kompleks seperti bagaimana jaringan beroperasi mungkin sulit untuk dijelaskan dan dipahami. Untuk alasan ini model berlapis digunakan memodulasi operasi jaringan ke dalam lapisan yang dapat dikelola. Berikut adalah keuntungan menggunakan model berlapis untuk menjalankan protokol dan operasi jaringan. Keuntungannya membantu dalam desain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah menentukan informasi yang digunakannya dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawahnya. Menumbuhkan persaingan karena produk dan vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Mencegah perubahan teknologi atau kemampuan dalam satu lapisan mempengaruhi lapisan lain di atas dan di bawahnya. Menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada dua model berlapis yang digunakan untuk menggambarkan operasi jaringan. Model referensi interkoneksi sistem terbuka OSI, model referensi TCP/IP. Ada model SI rangkaiannya dan model TCP/IP. Lapisan model OSI, lapisan aplikasi protokol yang digunakan untuk komunikasi proses ke proses. 6. Lapisan presentasi menyediakan representasi umum dari data yang ditransfer antara layanan lapisan aplikasi. Sesi. Lapisan sesi menyediakan layanan ke lapisan presentasi untuk mengatur dialog dan mengelola pertukaran data. Transportasi mendefinisikan layanan untuk mensegmentasi, mentransfer, dan menyusun kembali data untuk komunikasi individual ke jaringan akhir.
Tiga jaringan lapisan jaringan menyediakan layanan untuk pertukaran masing-masing bagian data melalui jaringan antara perangkat akhir yang teridentifikasi. Dua, tautan data. Protokol lapisan data link menjelaskan metode bertukar bingkai data antar perangkat melalui media umum. Satu, fisik. Fisik, protokol lapisan fisik menggambarkan cara mekanis, elektrik, fungsional, dan prosedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan menonaktifkan koneksi secara transmisi bit ke dari perangkat ke jaringan. Model protokol TCP, ada aplikasi transportasi internet akses jaringan. Segmentasi pesan. Secara teori, sebuah komunikasi tunggal seperti video atau pesan email dengan banyak lampiran bertukaran besar dapat dikirim melalui jaringan dari sumber tujuan sebagai satu aliran bit yang masif dan tidak terputus. Namun hal ini akan menimbulkan masalah bagi perangkat lain yang perlu digunakan saluran atau tautan komunikasi yang sama. Pengurutan tantangan di dalam segmentasi dan multiplexing untuk mengirimkan pesan melalui jaringan adalah tingkat kompleksitas yang ditambahkan pada proses tersebut. Unit data protokol, bentuk yang diambil saat ini data diturunkan tumpukan protokol perjalanan ditransmisikan melalui media jaringan. Bentuk yang diambil sepotong pada setiap lapisan pada unit data protokol PDU selama enkapsulasi setiap lapisan berikutnya merangkum PDU yang diterimanya dari lapisan di atasnya sesuai dengan protokol yang digunakan. Contoh gambarnya. Contoh enkapsulasi. Anda melihat animasi ini sebelum modul ini, kali ini klik. Nah, kali ini kita melihat ya bagaimana jalannya. Ini gambar tampilan dari server web. Nah, mengirim ke data. Nah, ini data pengguna ya. Nah, ke TCP, habis ke data pengguna ke segmen TCP, terus ke paket IP. Nah, ini kodenya ya, kode alamatnya, paket IP-nya. Nah, ntar akan terkirim ke klien web. Nah, ada juga yang terakhir adalah data akses atau alamat. Seperti lapisan jaringan dan data link bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar protokol, di kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, namun alamatnya memiliki tujuan berbeda. Alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir yang memungkinkan berada di jaringan yang sama atau jaringan yang jauh. Alamat sumber dan tujuan lapisan data link bertanggung jawab untuk mengirimkan bingkai data link dari satu kartu antarmuka jaringan NIC ke NIC lain di jaringan yang sama. Contoh fisik, bit pengaturan waktu dan sinkronisasi, hubungan data alamat fisik tujuan dan sumber, jaringan alamat jaringan logis tujuan dan sumber, mengangkut nomor proses tujuan dan sumber port. Lapisan atas data aplikasi yang dikodekan. Alamat IP adalah lapisan jaringan atau lapisan 3 alamat logis yang digunakan untuk mengirimkan paket
IP dari sumber asli ke tujuan akhir seperti ditunjukkan pada gambar. Ini ya, ini dari PC1, paket IP ke R1, paket IP ke R2, paket IP ke 3 server web, terus turun nih. Paket IP sumber alamat IP perangkat pengirim yang merupakan sumber asli paket, alamat IP tujuan, alamat IP perangkat penerima yang merupakan tujuan akhir paket. Bagian jaringan IP4 atau awalan IP6, bagian dari paling kiri dari alamat yang menunjukkan di mana alamat IP tersebut menjadi anggota. Semua perangkat di jaringan yang sama akan memiliki bagian alamat jaringan yang sama. Bagian host IP4 atau ID antarmuka IP46, bagian sisa alamat yang mengidentifikasi perangkat tertentu jaringan bagian unik atau setiap perangkat atau antarmuka jaringan. Di dalam ini kita memiliki contoh klien PC komunikasi server VTP pada jaringan IP yang sama. Seperti ini ya. Hubungan data tujuan, ini sumber, bisa. Berarti beda. Dan rumah data. Peran alamat lapisan data link jaringan IP yang sama. Ketika pengiriman dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama, frame data link dikirim langsung ke perangkat penerima pada jaringan Ethernet. Alamat data link dikenal sebagai alamat Ethernet Media Access Control atau MAC seperti disorot pada gambar. Oh, ini namanya MAC atau Internet Media Access. Peran alamat lapisan. Pada gambar bawah ini jaringan IP sumber alamat tujuannya. Oh, ini. Oh, ini namanya IP ya, ini. Terus peran alamat lapisan data link jaringan IP berbeda. Ketika pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang berbeda, frame data link Ethernet tidak dapat mengirim langsung ke host tujuan karena host tersebut tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Karena hostnya tidak ada. Alamat tautan data. Alamat fisik lapisan data link 2 memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat data link adalah untuk mengirimkan frame data link dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka lain di jaringan yang sama. Seperti ini ya. Sekian dari saya yang kali ini saya yang sudah menjelaskan modul 3. Semoga tugas ini diberi nilai bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.